Hai hai hai, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar selamatkan makhluk hidup bersama Ibu Guru Jayanti Retnosari. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk belajar dimanapun kalian berada. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema ke-1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2 dan makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Batu, air, dan udara bukan makhluk hidup. Begitu pula benda-benda di sekitar kita seperti meja, kursi, mainan, dan lain sebagainya. Tuhan telah menciptakan makhluk hidup dengan ciri-ciri tertentu. Tuhan menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk saling menyayangi, saling melindungi, dan saling memberi manfaat satu sama lain. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Wah, tentu kalian sudah tahu ya. Bahkan tumbuhan itu seringkali bisa kita temui di halaman rumah kita. Misalnya ibu kalian menanam cabai di halaman rumah kita. Ternyata selain bisa digunakan untuk masak, cabai juga penuh dengan vitamin C anak-anak. Nah, selain cabai biasanya ada jahe, serai, daun pandan, dan lain sebagainya. Selain bisa diolah jadi makanan, ternyata tumbuhan juga bisa dijadikan obat loh. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Nah, ternyata bawang merah selain enak digunakan sebagai taburan karena sudah dijadikan bawang goreng, bawang merah juga bisa dijadikan sebagai obat loh. Misalnya adik kita sedang masuk angin. Nah, biasanya ibu kita membaluri tubuh adik kita dengan ramuan bawang merah yang diparut dan campuran minyak telon atau baby oil. Nah, itu fungsinya atau khasiatnya untuk mengurangi efek dari masuk angin. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan, apa ya yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Apa ya kira-kira? Padahal makhluk hidup selain tumbuhan, yaitu manusia dan juga hewan, sangat bergantung kepada tumbuhan karena tumbuhan itu merupakan sumber makanan bagi hewan dan juga tumbuhan. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau Tuhan tidak menciptakan tumbuhan, tentu hewan dan juga manusia bisa kelaparan atau bahkan bisa mati. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo.
Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang bersahabat. Mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, tadi kita sudah belajar tahu tentang manfaat dari bawang. Selain untuk masakan, bisa juga untuk obat masuk angin. Lani dan Edo juga bisa memanfaatkan jahe untuk wedang jahe sebagai penghangat tubuh dan juga bisa digunakan sebagai obat atau jamu, ya. Nah, Indonesia memiliki lambang yaitu burung Garuda. Di Garuda ini memiliki perisai. Perisai-perisai inilah kemudian yang menunjukkan lambang-lambang dari setiap bunyi sila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Nah, perisai ini adalah yang bagian tengah, yang ada gambar bintang, ada gambar pohon beringin, yaitu disebut perisai. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Maka Pancasila itu adalah 5 dasar atau aturan yang harus diterapkan, diteguhkan, ditegakkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, di sini ada lambang-lambang dan bunyi dari setiap sila. Bintang itu adalah dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Rantai emas adalah lambang dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin adalah lambang dari sila ketiga persatuan Indonesia. Kepala banteng sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pade dan kapas, lambang dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua lambang itu terdapat di dalam tubuh atau perisainya Garuda Pancasila. Yang pertama, sila pertama memiliki makna yang terkandung bahwa kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan bertakwa berarti kita sudah menerapkan sila pertama. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lainnya. Misalnya kita punya teman yang beragama Katolik, kita punya teman yang beragama Buddha, dan lain sebagainya. Ketika kita bertetangga, maka hidup toleransi itu berarti kita sudah menerapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contoh lain yaitu kerukunan antar umat beragama. Misalnya kemarin kita sudah merayakan Idul Adha. Nah, ternyata ada juga orang yang bukan beragama Islam, dia memberikan hewannya untuk dikurbankan. Meskipun itu tidak menjadikan pahala bagi yang melakukan karena dia bukan agama Islam, tapi itu adalah bentuk toleransi, bentuk kerukunan bahwa semua umat beragama itu harus hidup bersama-sama. Yang kedua, gambar rantai emas ini memiliki makna yang pertama persamaan derajat. Jadi kita itu mau kaya, mau miskin, mau Islam, mau Kristen itu sama di mata negara, bahkan di mata Tuhan ya. Yang membedakannya itu adalah ketakwaan kita. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Jika kita ingin bisa melakukan sesuatu, maka kita harus memperhatikan, oh kalau saya main petasan kira-kira
orang lain terganggu atau tidak ya? Nah, di situ ada hak dan kewajiban. Jadi kita harus menghargai hak orang lain. Misalnya siang hari orang lain butuh istirahat, maka tentu kita tidaklah pantas bermain petasan ketika siang hari karena itu ada hak orang lain yang akan kita langgar. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia, juga perdamaian. Jadi kita itu sudah diatur di dalam Pancasila harus hidup damai sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini kita akan mengamati gambar. Nah, kalian tunjukkan mana yang sesuai dengan sila pertama atau sila kedua, ya. Sila pertama itu berarti toleransi dengan sesama antar umat beragama. Sila kedua misalnya kalian bermain dengan Edo yang beragama Kristen dan lain sebagainya. Lalu merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Anak-anak, tumbuhan itu sudah Allah ciptakan untuk melengkapi, untuk memenuhi kebutuhan kita makhluk hidup, manusia dan juga hewan. Oleh karena itu, maka kita harus mau merawatnya agar tanaman tetap lestari, agar bisa menghasilkan manfaat yang bisa kita terima, kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga saja. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Tentu kalian juga bisa menemukan perabot-perabot yang ada di rumah kalian. Misalnya meja dari kayu, sutil dari kayu, talenan dari kayu, kursi dari kayu, ya bahkan ada cobek yang dari kayu. Nah, Asia Tenggara ini penghasil kayu terbesar dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Nah, patung ini juga bisa dihasilkan dari kayu dengan cara merelief. Kamu bisa membuat patung seperti mereka juga loh. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Nah, kalian biasanya di tukang mamang jepit ini kan ada yang jualan lilin, plastisin, malam ya. Nah, itu bisa kalian kreasikan untuk dijadikan sebagai patung-patung, bentuk-bentuk sesuai keinginan kalian. Atau misalnya waktu di kelas rendah kalian pernah membuat kreasi patung atau bentuk dari sabun. Nah, itu juga bisa. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastisin. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kalian bisa menggunakan tanah liat atau kalian juga bisa praktikan dengan cara membuat plastisin sendiri di rumah atau malam sendiri di rumah. Nah, kalian tinggal siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan sesuai selera kalian, mau warna apa aja bebas. Caranya pun mudah, bahannya mudah didapat di rumah kalian, caranya pun mudah dilakukan. Yang pertama, kalian campurkan semua bahan itu ke dalam wadah, kemudian dicampur air hangat secara bertahap. Jadi air hangatnya itu jangan sekaligus, barangkali terlalu encer, nanti sulit untuk dicetak. Setelah itu baru kalian tekan-tekan, remas-remas di adon gitu sampai menjadi adonan yang tidak lengket lagi di tangan. Nah, untuk kegiatan membuat
patung Nusantara ini bisa kalian dengan cara cetak atau misalnya kalian membentuk secara manual dengan menggunakan tangan kalian sendiri, dengan menggunakan kreativitas kalian sendiri ya. Ini bisa kalian praktekkan di rumah. Nah, apa sih fungsi patung? Fungsi patung itu bisa sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Nah, misalnya kita di vihara, ya itu mereka kan menggunakan patung-patung sebagai sembahannya. Lalu mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Itu biasanya ada di museum-museum. Lalu ada pelengkap konstruksi bangunan untuk memperindah gitu ya. Lalu ada penghias bangunan taman atau tempat lainnya sebagai ornamen-ornamen, hiasan-hiasan. Lalu untuk dinikmati keindahan bentuknya, biasanya seniman-seniman yang memiliki jiwa seni tinggi maka dia punya banyak patung-patung di rumahnya karena dia merasa menikmati kalau bisa melihat banyak patung di rumah. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, kalau generatif itu kan alami ya. Kalau vegetatif itu berarti buatan. Bagaimana sih perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Pada pembelajaran pertemuan pertama kita sudah belajar cara perkembangbiakan generatif. Sekarang kita akan belajar cara perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, contohnya umbi lapis pada bawang, umbi batang pada singkong, umbi akar, geragi akar tinggal rizoma ataupun spora. Nah, jahe ini berkembang biak dengan akarnya. Jadi kalau misalnya kalian beli jahe lama tidak digunakan lalu keluar akar, nah bisa kalian tanam di depan rumah kalian, di halaman rumah kalian. Nanti ketika kalian butuh bisa dimanfaatkan lagi. Jadi tidak kering nanti jahenya. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cara dicangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel, dan juga menyambung. Kalau tadi dengan umbi, batang, umbi lapis, rizoma itu vegetatif alami, kalau cangkok, stek, batang, stek daun, dan lain sebagainya ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kalau misalnya kalian membeli nanas yang masih ada kulitnya, masih ada bagian atasnya, nah itu kalian bisa kembang biakan dengan memotong bagian atasnya lalu dibiarkan di dalam air sampai tumbuh akarnya, baru kemudian dipindahkan ke media tanam ya. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, kalau misalnya kalian pernah menemui atau bahkan kalian punya di rumah kalian, pohon pisang ini misalnya sudah besar, di daerah sekitar dekat dengan pohon yang besarnya itu biasanya ada pohon pisang yang kecil-kecil. Nah, itu anakannya itu tumbuhnya dari tunasnya ya. Tunas dari pohon pisang. Nanti dia akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapisnya ya. Karena berlapis-lapis dia, umbi lapis ini terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah.
Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan makhluk hidup. Baru tumbuhan berasal dari induknya. Tadi ada yang dari tunas, dari akar, dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok, ya mungkin di kelas rendah, di kelas 4 atau 5 pernah praktek mencangkok. Ya, ini ada cara mencangkok, stek batang dengan memotong bagian pohon lalu menancapkannya ke tanah. Ada menyambung. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif alami adalah akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventis, spora, geragi. Tumbuhan ini adalah merupakan sumber kehidupan bagi hewan dan juga manusia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan juga ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger ada di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas ada di Aceh dan dataran tinggi Bone ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Oh, tentu bisa kalian temukan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Tulisan ini ditulis oleh Nunik Tarasalvia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut itu yang bisa Ibu simpulkan, Indonesia adalah negara kepulauan. Nanti kalian bisa mencari bagaimana menemukan ide pokok. Ide pokok itu biasanya ada di awal suatu paragraf. Nah, anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Stay at home, jaga kesehatan kalian masing-masing. Dengan menjaga kesehatan kalian berarti kalian sudah menjaga kesehatan banyak orang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan kita selalu panjatkan doa kita di setiap waktu agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bersekolah kembali dalam suasana yang normal, bertemu teman dan guru-guru di sekolah. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang bisa Ibu sampaikan, sedikit yang bisa Ibu berikan kepada kalian bisa bermanfaat hari ini dan khususnya untuk masa depan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.